Pertama, kita siapkan bahan-bahannya. Di sini ada terigu. Kita pakai terigu curah aja ya. Saya pakai kurang lebih 400 gram. Kemudian tambahkan juga dengan tepung aci atau tepung tapioka sebanyak 400 gram. Supaya lebih enak dan gurih, saya pakai udang rebon serta 5 siung bawang putih, dihaluskan sampai seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan garam serta bumbu penyedap pada tepung-tepungannya tadi ya. Kemudian tambahkan juga dengan sedikit gula pasir agar rasanya lebih balance. Kemudian kita aduk merata sampai bumbu dan tepungnya tercampur merata. Kita masukkan blenderan dari udang ebi serta bawang putihnya ya. Kita aduk kembali sampai tercampur merata. Ini kita gunakan wadah yang besar agar lebih mudah dalam pengadukannya ya. Kemudian kita tambahkan air yang sudah mendidih ke dalam tepung-tepungannya tadi dan kita aduk merata. Masukkan airnya secara bertahap ya, kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Jika sudah cukup menyatu, bisa kita lanjutkan menguleni dengan menggunakan tangan ya, agar terbentuk adonan yang lebih kalis. Jika dirasa masih terlalu lengket, bisa kita tambahkan tepung acinya ya, kemudian kita uleni lagi seperti ini. Jika adonannya sudah cukup kalis, kita siapkan tusukan sate, kemudian kita ambil sejumput dan kita pipihkan dengan cara seperti ini. Nah, kita pipihkan bagian pinggirnya, tapi bagian tengahnya itu jangan terlalu pipih, nanti takutnya ketika direbus akan lepas ya. Jadi yang kita pipihkan itu bagian pinggir-pinggirnya. Seperti ini. Saya ulangi sekali lagi, ambil sejumput adonan, letakkan pada tusukan sate, kemudian pipihkan bagian pinggirnya seperti ini. Lalu siapkan air sampai mendidih dan kita masukkan cirengnya ke dalam air yang mendidih. Kita rebus sampai cirengnya ini mengapung. Jika sudah mengapung, kita angkat dan kita tiriskan. Nah, kemudian dalam keadaan masih panas, langsung kita masukkan ke dalam tepung panir ya, sehingga nanti itu tepung panirnya bisa melekat ke cirengnya ya, karena kalau dengan kondisi panas seperti ini tuh mudah sekali untuk menempelkan tepung panirnya. Kalau sudah dingin, kita harus menggunakan bantuan terigu yang dicairkan ya. Nah, kalau seperti ini tuh lebih hemat tepung panir. Ini hasilnya sangat banyak ya, dari 800 gram
tepung itu menghasilkan kurang lebih 60 cireng yang bisa kita jadikan frozen food juga. Setelah itu kita goreng ya. Kita goreng di minyak yang panas sampai berwarna kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, jika sudah matang atau berwarna kecoklatan, tinggal kita angkat lalu kita tiriskan. Jika minyaknya sudah digunakan, jangan lupa kita saring untuk digunakan kembali menggoreng cireng selanjutnya ya, supaya minyaknya tetap bersih dan hasil gorengannya tetap cantik. Nah, ini dia cireng yang sudah digoreng. Dengan tampilan seperti ini, pastinya sangat menarik untuk dititipkan di kantin sekolah. Baik, kita coba dulu dengan menggunakan bumbu tabur ya. Bismillah. Rasanya enak, kriuk, dan juga kenyal, serta rasa gurih ditambah bumbu tabur semakin enak. Atau bisa juga kita gunakan saus sambal, rasanya tidak kalah enak dengan bumbu tabur. Optional ya, kita bebas pilih yang mana, rasanya tetap enak. Langkah pertama, siapkan sosis. Di sini aku pakai sosis merek Belfood. Lalu jangan lupa kita kupas dulu kulitnya. Setelah itu kita potong sosis ini menjadi 4-5 bagian. Lalu setiap bagiannya kita potong lagi menjadi 4 seperti ini ya. Lakukan sampai semua sosisnya habis. Ini aku pakai 6 buah sosis ya. Lalu kita masukkan sosis ke dalam wajan seperti ini. Kita tambahkan dengan margarin. Dan jangan lupa dinyalakan kompornya. Setelah itu kita aduk-aduk dan kita masak sosis ini sampai kira-kira matang ya. Nah, jika sosisnya udah matang, aku tambahin dengan saus ya. Ini ada saus tomat dan juga saus sambal. Kalau tidak suka pedas, bisa di skip saus sambalnya. Kalau suka pedas banget, bisa ditambah saus sambalnya. Tambahkan juga mayones, lalu kita aduk-aduk sampai sosis dan sausnya ini tercampur merata. Kita masak sebentar aja dan kemudian langsung kita matikan kompornya agar tidak gosong ya. Lalu kita siapkan mangkuk dan tambahkan 3 sendok tepung terigu. Setelah itu kita larutkan dengan air dengan konsentrasi yang kental aja, karena tepung terigu ini akan kita gunakan sebagai perekat. Kemudian kita siapkan kulit pangsit. Aku pakai kulit pangsit serbaguna seperti ini ya, karena harganya juga lebih murah.
Kemudian kita isi kulit pangsit dengan sosis yang tadi udah kita masak. Nah, kemudian bagian pinggirnya kita lem menggunakan tepung terigu. Caranya seperti ini saja, mudah banget kan? Kemudian kita lipat dan kita tekan-tekan bagian tepi atau bagian pinggirannya ya. Ditekan-tekan jangan sampai ada yang bolong. Tekan-tekan seperti ini, selesai. Ulangi sekali lagi, masukkan sosis pedasnya. Kemudian ini isinya bisa 2-3 ya, 3 potong sosis. Lalu kita lem dengan menggunakan terigu atau larutan terigu. Tekan-tekan bagian pinggirnya seperti ini. Jadi, nah ini hasilnya sekitar 25-30. Lalu siapkan 1 butir telur ya. Kemudian tambahkan air. Ini terigu yang tadi untuk perekat itu kan masih, jadi sayang kan kalau dibuang. Jadi aku tambahin telur, tambahkan juga dengan bumbu penyedap. Dan kita kocok-kocok sampai tercampur merata. Tambahkan juga sedikit air agar adonannya tidak terlalu kental. Nah, ini kita gunakan sebagai baluran atau sebagai pencelup ya dari pangsit yang tadi udah diisi dengan sosis. Sebelum digoreng, celupkan dulu pangsitnya ke dalam kocokan telur dan terigu seperti ini. Lalu kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya pangsitnya matang merata ya. Untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, agar tidak tertinggal video terbaru dari Ummu Fayaza. Nah, ini dia pangsit isi sosis pedasnya udah mateng. Warnanya kuning kecoklatan, cantik dan pastinya menarik ya. Kalau kita goreng dengan dilapisi telur seperti ini, menurut aku tuh jadi lebih menarik gitu loh ya. Kalau misalnya kita gorengnya nggak pakai telur tuh kadang kulitnya tuh agak gosong-gosong gitu loh. Tapi kalau kita lapisi dengan telur itu lebih cantik dan lebih menarik. Nah, ini dia hasilnya, bisa kita coba dulu ya. Bismillah. Wah, ini dalamnya sosis, bentuknya gembung gitu ya. Karena isinya ini harganya 1.000, jadi isinya dikit aja ya. Kalau misalnya kita mau jual dengan harga 1.500 atau 2.000, bisa kita fullkan lagi sosisnya. Ini enak banget loh, rasanya gurih, pedas, pokoknya enak banget. Aduh, aku susah tuh kalau mendeskripsikan rasa gitu ya, karena emang bukan food blogger, tapi enak deh menurut aku. Ini emang enak dan emang aku jual ini tuh disukai sama anak-anak ya. Nah, kalau mau kita kemas dengan menggunakan plastik seperti ini pakai plastik OPP ukuran 7x12 cm. Kita masukkan pangsit isi sosisnya, lalu kita tambahkan dengan bumbu bubuk ya, seperti ini. Tambahin bumbu bubuk supaya lebih menarik gitu, dan rasanya juga jadi lebih enak kalau menggunakan bumbu bubuk. Kemudian kita rekatkan. Nah, ini dia, kan menarik banget nih kalau kita jual dengan harga 1.000-an. Pastinya akan diserbu oleh para bocil, tapi nggak hanya bocil, orang-orang dewasa pun suka deh dengan rasa pangsit isi sosis pedas seperti ini. Ini aku siapkan
bakso tahu ini bisa beli di pasar ataupun di tukang bakso ya, dan ini tuh harganya murah. Kalau di tempatku ini satu bungkusnya 10.000, isinya 20 piece, atau yang 5 ribuan isinya 10 piece. Jadi untuk satuannya jatuh di harga Rp500. Siapkan tusukan sate seperti ini ya. Kemudian kita potong-potong si tahu baksonya ini. Untuk satu piece-nya kita potong menjadi 4 bagian seperti ini. Lalu kita tusukkan ke tusukan sate. Cara menusuknya seperti ini ya, agar terlihat isinya itu lebih banyak, jadi memanjang gitu ya, jadi hampir memenuhi tusukan satenya. Seperti ini kesannya isinya lebih banyak dan lebih besar gitu ya. Kita masukkan atau kita tusuk seperti ini. Nah, kita ulangi sekali lagi. Potong-potong tahu bakso menjadi 4 bagian begini. Lalu kita tusuk-tusuk dengan cara memanjang seperti ini. Nah, seperti ini kan kesannya jadi tahu baksonya ini jadi lebih besar gitu ya, begini. Nah, seperti ini saja. Ini hasilnya sekitar 30 piece ya, dari kita beli seharga 15.000 itu jadi 30 tusuk seperti ini. Untuk langkah selanjutnya aku mau buat bumbu olesannya ya. Ini pakai saus tomat McLewis kurang lebih 3 sendok makan, lalu ditambah dengan saus cabai atau saus sambal sesuai selera ya. Di sini aku pakai saus stick 5 itu karena selain lebih pedas juga harganya lebih murah. Kemudian kecap manis ya, aku pakai kecap ini. Kemudian kita tambahkan juga saus tiram kurang lebih setengah sendok makan aja. Setelah itu saus-sausnya ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Ini dia sausnya udah jadi, siap untuk jadi bahan olesan. Kemudian aku siapkan panggangan atau bisa gunakan teflon ya. Kemudian kita panggang si tahu baksonya ini seperti ini ya. Sebelumnya kita taruh margarin dulu pada teflon atau panggangannya. Kita panggang sampai si tahu ini berwarna kecoklatan atau sampai matang ya, kurang lebih sekitar 10-15 menit. Jangan lupa dibalik-balik agar supaya matangnya merata. Jika sudah matang, kita angkat dan kita sisihkan. Kita lakukan pemanggangan seterusnya sampai bakso tahunya habis. Kemudian kita oles-oles si tahu bakso yang udah dipanggang tadi dengan saus yang tadi udah kita racik ya. Jadi ini olesannya setelah tahunya dipanggang ya, tidak ketika mau dipanggang, tapi ketika sudah dipanggang saja supaya si sausnya itu penampakannya tetap menarik ya, tidak ikut kebakar gitu. Ini seperti
seperti ini saja. Kita lakukan terus sampai tahu baksonya terlumuri atau terbalur semua dengan sausnya. Nah, begini aja, ini sudah siap untuk dijual dan kita cicip terlebih dahulu. Rasanya enak banget. Sausnya itu loh yang bikin bakso bakarnya ini benar-benar enak. Nah, ini udah bisa kita titipkan di kantin sekolah dengan harga 1000-an aja per tusuknya ya, karena modalnya tidak sampai 600 rupiah. Itu sudah jadi bakso tahu bakar yang super enak, simple, dan pastinya disukai semua orang. Selamat mencoba.